يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ma'asyiral muslimin, pemirsa AFTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan kembali pada saat ini dengan bulan penuh ampunan, bulan penuh rahmat, yakni bulan Ramadan, yang beberapa saat kemarin kita senantiasa berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Syukur kita kepada Allah, doa itu terkabul, terijabah untuk kita semuanya. Semoga kita semuanya dapat mengisi bulan Ramadan ini, baik kualitas maupun kuantitas ibadah kita. Dan akhirnya ibadah-ibadah yang akan kita laksanakan di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita semua mendapatkan gelar muttaqin, yaitu hamba-hamba Allah yang bertakwa. Salawat ma'assalam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir yang kita imani, yang kita yakini hanya dengan mencontoh apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa, risalah Islam yang Allah berikan kepada beliau dan sampai kepada kita. Mudah-mudahan tetap kita perjuangkan, kita tetap imani hingga akhir zaman, hingga akhir ajal kita di dunia ini. Semoga kita semuanya adalah umat Muhammad yang cinta kepada beliau dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Semoga kita semuanya berada di surganya nanti kelak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa AFTV yang berbahagia, bulan Ramadan, salah satu kewajiban kita adalah menjalankan ibadah puasa mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Kewajiban itu dikenakan untuk seluruh umat muslim dengan syarat-syarat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan dengan dalil-dalil yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wujudkan kepada kita semuanya. Tetapi kewajiban puasa ini tidak serta-merta, tidak ada hal-hal yang menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa Ramadan adalah kewajiban untuk kita semua umat Islam. Ada syarat sah, ada syarat wajib yang harus ada di sana. Tetapi ada beberapa golongan dari umat muslim yang oleh Allah Subhanahu wa taala diperbolehkan untuk tidak menjalankan ibadah puasa tersebut. 9 golongan tersebut adalah, yang pertama, anak kecil. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadisnya, Rufi al-qalam an salasin. Yang pertama, anin naim hatta yastayqidha. Yang kedua, wa anis sabi hatta yahtalima. Yang ketiga, wa anil majnun hatta yaqila. Nah, anak kecil
kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, rufi al-qalam, tidak dicatat amal perbuatan. Artinya mereka berbuat dosa atau berpahala dalam Islam, mereka tidak dicatat sebagai sebuah amalan. Yaitu ketika anak kecil tidak menjadikan dia wajib untuk berpuasa. Tetapi sebagai orang tua, kita wajib mendidik anak-anak kita bagaimana mereka bisa terbiasa melaksanakan puasa di tahun-tahun setelahnya, setelah mereka mencapai usia balik. Maka kewajiban orang tua adalah mengajarkan bagaimana mereka berpuasa, membiasakan bagaimana mereka kelak akan bisa berpuasa sebelum kewajiban puasa itu ada pada diri mereka. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita umat Islam untuk mengajarkan kepada anak kita pada usia 7 tahun untuk belajar sholat. Begitupun juga dengan puasa. Maka yang pertama, anak kecil diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Yang kedua adalah orang yang hilang akal atau orang gila. Sebagaimana hadis Rasulullah tadi, wa'anil majnun hatta yaqila. Orang yang hilang akal, orang yang gila, orang yang tidak waras sampai dia kembali ingat akan hukum-hukum Islam, maka selama dia dalam kondisi majnun, kondisi hilang akal, maka tidak ada kewajiban buat dia untuk melaksanakan puasa Ramadan. Yang ketiga, sebagaimana yang kita ketahui bahwa perempuan ada masa di mana mereka tidak diperbolehkan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban ibadah mahdhah. Siapa mereka? Yaitu perempuan. Yang ketiga adalah wanita yang haid. Dan yang keempat, wanita nifas. Dua golongan ini juga tidak diperbolehkan, bahkan diharamkan untuk melaksanakan puasa Ramadan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya melalui ucapan Ibunda Aisyah ketika ditanya bagaimana ketika orang itu dalam kondisi haid. Nu'maru biqada'is shaum. Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa. Nah, artinya ketika datang haid dan nifas, dua hal ini hampir sama ketiganya, yaitu posisinya, sehingga keduanya dilarang untuk melaksanakan ibadah puasa, tetapi kewajiban mereka adalah untuk mengganti di hari-hari lain di luar bulan puasa ketika mereka sudah dalam kondisi suci. Berikutnya yang kelima adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 184. Faman kana maridun aw ala safarin wa iddatum min ayyamin ukhar. Ayat ini menjelaskan urutan yang kelima, orang yang boleh tidak berpuasa adalah orang sakit. Siapa yang menyatakan bahwa orang sakit itu boleh tidak berpuasa? Tentunya ahli medis, bukan yang sakit. Karena orang yang sakit mungkin itu karena was-was, atau mungkin itu hanya perkiraan, tetapi ketika ahli medis dokter yang menyatakan bahwa si sakit apabila dia berpuasa menjadikan dia lebih parah kondisi kesehatannya, maka dokterlah yang menentukan bahwa dia boleh berpuasa atau tidak. Nah, ketika sakit menjadikan dia lebih parah atau menjadikan mudarat pada dirinya, maka dia boleh tidak berpuasa. Kemudian, sakit ini juga bisa dikategorikan bagi orang-orang yang baik secara fisiknya sakit, yang tadi disampaikan bahwa harus sesuai dengan apa yang diprediksikan oleh dokter. Seperti itu. Kemudian yang keenam adalah safar, yaitu musafir. Bagi orang yang melaksanakan perjalanan jauh yang dalam beberapa hadis dinyatakan minimal jarak 80 km, itu dikatakan musafir dan perjalanannya adalah bukan untuk bermaksiat. Itu ada kriteria syarat seperti itu. Sehingga bagi mereka yang melaksanakan perjalanan jauh baik melalui darat maupun udara, itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa jika itu adalah sebuah
keringanan rukhsah yang oleh Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Islam. Yang berikutnya, yang ketujuh adalah mereka yang merasa dirinya berat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Yutiqun, mereka yang merasa berat, terbebani ketika harus menjalankan ibadah puasa. Siapa di antara mereka adalah orang yang sudah sepuh, orang yang sudah tua, yang ketika mereka dipaksa menjalankan puasa, menjadikan dirinya berat, bahkan menjadikan dirinya sakit, maka mereka boleh tidak melaksanakan puasa. Karena memang kondisinya sudah tua, sudah renta. Atau juga karena mereka meskipun tidak tua, yutiqun di sini bisa dikatakan mereka adalah orang yang memiliki penyakit tahun. Setiap tahun dia akan mengalami sakit ini. Ketika mereka harus puasa, mereka akan menjadi lebih parah. Dan itu terulang. Maka orang-orang seperti ini juga diperbolehkan untuk tidak melaksanakan puasa. Yang berikutnya, yang diperbolehkan tidak puasa adalah yutiqun di sini bisa ibu hamil ataupun ibu yang sedang menyusui. Ibu hamil dalam kondisi 9 bulan apalagi mendekati kelahiran sang buah hati, pasti mereka akan merasakan kelelahan yang sangat. Maka jika ibu ini mengkhawatirkan dirinya dan janinnya terjadi sesuatu, maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Begitu juga dengan ibu yang sedang menyusui. Ada kekhawatiran ketika dipuasa akan menjadikan sang bayi yang disusui akan kekurangan nutrisi. Karena nutrisi yang didapatkan dari sang bayi adalah dari asupan makanan dari orang tua. Sehingga ketika ada kekhawatiran seperti itu, maka ibu hamil dan ibu menyusui diperbolehkan untuk tidak melaksanakan puasa. Pemirsa AFTV yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah. Jadi itu ada 9 golongan umat Islam yang diperbolehkan, bahkan ada yang wajib tidak boleh berpuasa, haram untuk berpuasa. Yang pertama tadi adalah anak kecil hingga dia balik. Yang kedua, orang gila hingga ia waras atau dia sadar atau dia sembuh dari hilang akalnya. Kemudian yang ketiga adalah orang sakit. Yang keempat adalah orang yang berat, orang tua, yang syekh, orang yang sudah tua renta. Kemudian yang kelima orang haid, keenam orang nifas, ketujuh dan 8 dan 9 adalah orang yang hamil, orang yang menyusui. Itu adalah orang-orang 9 golongan yang oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Pemirsa AFTV yang berbahagia, demikian kultum pada saat ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ilmu dari pertemuan kita pada saat ini dan kita semuanya menjadikan orang-orang oleh Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menjalankan ibadah ini dengan khusyuk sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfiruhu wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa AFTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita support channel AFTV dengan cara like, komen, share, dan subscribe video-video kami. Dan jangan lupa follow sosial media kami Al-Furqan Jember. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.